Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkodean data. Di mana yang dimaksud dengan pengkodean data adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili setiap karakternya, di mana teknik pengkodean data ini adalah suatu hal yang penting yang harus ada di dalam sistem komunikasi data, karena terdapat suatu proses perubahan sinyal menjadi bentuk-bentuk tertentu dan hanya dimengerti oleh alat-alat tertentu pula. Adapun jenis-jenis dari teknik pengkodean data, yang pertama ada BCD, binary coded decimal, yang kedua ada SBCDIC atau standard binary coded decimal interchange code, yang ketiga ada EBCDIC atau extended binary coded decimal interchange code, yang keempat ada baud, yang kelima ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang EBDC atau binary coded decimal, di mana teknik pengkodean dalam komunikasi data yang pertama dikenal sebagai BDC atau binary coded decimal. BDC ini merupakan kode biner yang digunakan untuk hanya memiliki nilai digit desimal yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. BCD ini menggunakan kombinasi 4 bit, sehingga ada 16 kombinasi yang bisa digunakan. BCD tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus, sehingga jarang digunakan untuk komputer dan transmisi data sekarang. BDC hanya digunakan dalam komputer generasi pertama. Selanjutnya yang kedua ada SBCDIC atau Standard Binary Decimal Interchange Code. Standard Binary Decimal Interchange Code ini adalah kode biner yang dikembangkan dari BCD, sehingga SBCD ini menggunakan kombinasi 6 bit. Lebih banyak kombinasi yang dihasilkan, yaitu 64 kombinasi kode. Ada 10 kode untuk digit angka dan 26 kode untuk alfabet, dan sisanya untuk karakter khusus tertentu. Sebagai hasil perkembangan dari teknik pengkodean BCD, teknik pengkodean SBCDIC ini digunakan pada komputer generasi kedua sebagai teknik komunikasi efektif dibanding generasi sebelumnya. SBCDIC ini dibagi menjadi 2 zone, yaitu 2 bit pertama atau diberi nama A dan B disebut dengan alphabet position, dan 4 bit berikutnya diberi nama bit 8, bit 4, bit 2, dan bit 1 yang disebut dengan numeric bit position. Selanjutnya yang ketiga EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, yang dimana Extended Binary Code Decimal Interchange Code ini adalah kode 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter sebanyak 256 kombinasi karakter. Pada EBCDIC ini terdapat high order bits atau 4 bit pertama disebut zone bits, dan low bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bit. Ini merupakan coding 8 bit untuk 256 karakter. Transmisi asinkron membutuhkan 11 bit, yaitu 1 bit awal sampai 8 bit data, 1 bit partil sampai 1 bit akhir. Selanjutnya yang keempat itu ada baud, di mana baud atau yang sering disebut dengan kode baud terdiri atas 5 bit yang digunakan pada terminal teletipe dan teleprinter. Karena kombinasi ini terdiri dari 5 bit, maka hanya terdiri dari 25 sampai 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Jika kode ini dikirim menggunakan transmisi serial tak sinkron, maka pulsa stop bitnya pada umumnya memiliki lebar 1,5 bit. Baud sendiri merupakan teknik pengkodean yang dikembangkan dari EBCDIC dan ASCII. Selanjutnya yang kelima itu ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, di mana ASCII dibuat dengan tujuan membuat kode binary yang standar. Kode ASCII ini menggunakan kombinasi 7 bit. Kode ASCII memiliki 128 bit kombinasi yang selalu digunakan.
Dari 128 kombinasi tersebut, 32 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti SYN, STX. Sedangkan untuk sisa kombinasi lainnya digunakan untuk karakter-karakter alfanumerik dan beberapa karakter khusus. Kode ASCII bit ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kontrol karakter yang merupakan karakter yang digunakan untuk mengontrol pengiriman data, dan yang kedua itu information karakter. Ini merupakan karakter-karakter yang mewakili sebuah data. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika masih banyak sekali kekurangan, saya mohon minta maaf.